Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Liza ingin mempresentasikan tugas saya. Di sini saya sudah menyusun RPP dan di sini tempat saya mengajar yaitu di SD 132 Sungai Jering. Dan saya mengajar di kelas 1 dan kelas 2. Tema merawat hewan dan tumbuhan, subtemanya hewan di sekitarku. Materi pokoknya hewan di sekitarku pembelajaran pertama. Nah, di sini ada yang pertama tujuan pembelajaran. Dengan mengamati gambar ayam peliharaan, siswa dapat memprediksi isi teks laporan. Yang kedua, dengan penugasan dan tanya jawab tentang gerakan ayam, siswa dapat mengidentifikasi berbagai bentuk gerak ayam. Dan yang ketiga, dengan tanya jawab dan penugasan pada lembar kerja, siswa dapat menemukan gerakan binatang. Dan yang keempat, dengan tugas dan dengan teks laporan tentang ayam, siswa dapat menyapa dan menyaring teks laporan tersebut. Dan yang kelima, dengan melengkapi kalimatnya terdapat pada buku siswa dapat menyimpulkan hasil laporan. Dan yang keenam, dengan gambar binatang dan penugasan, siswa dapat membandingkan hasil ukuran berat dua benda. Dan yang ketujuh, dengan menjawab soal berkaitan dengan hasil pengukuran penugasan. Dan yang ketujuh, dengan menjawab soal berkaitan dengan hasil pengukuran penugasan. Dan yang ke-8, dengan mengamati gambar burung garuda Pancasila, siswa dapat mengidentifikasi simbol-simbol sila. Dan yang ke-9, dengan tanya jawab dan penugasan, siswa dapat menunjukkan perilaku di sekitar rumah yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan yang ke-10, dengan penugasan siswa dapat menceritakan perilaku yang dilakukan di sekitar rumah atau sekolah, simbol-simbol Pancasila dengan penuh tanggung jawab. Dan di sini ada juga bagian B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada berbagai macam mata pelajaran. Yang pertama yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar mengenal teks laporan sederhana tentang alam sekitar. Dan indikatornya 3.1.1 memprediksi isi teks laporan sederhana tentang hewan di lingkungan sekitar atau di lingkungan sekolah. Dan 3.1.2 yaitu membaca nyaring teks laporan sederhana tentang hewan di lingkungan sekitar. Dan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu pembelajaran PPKN. Nah, di sini kompetensi dasar untuk PPKN yaitu 3.1 mengenal simbol-simbol sila Pancasila dengan lambang negara Garuda Pancasila. Nah, di sini ada indikatornya yaitu 3.1.1 mengidentifikasi simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 3.1.2 menceritakan perilaku dilakukan sekitar rumah yang sesuai dengan simbol-simbol Pancasila. 4.1 mengamati dan menceritakan perilaku di sekitar rumah di sekolah mengkaitkan dengan pengenalan yang terdapat berupa simbol-simbol Pancasila. 4.1.1 menerapkan perilaku di sekitar rumah yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Dan untuk mata pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran matematika. Kompetensi dasar matematika yaitu 3.9 yaitu menentukan nilai terkecil dan terbesar dari hasil pengukuran panjang atau berat, yaitu 3.10.1 membandingkan hasil pengukuran berat dua benda. 4.9 mengumpulkan dan mengelompokkan data kategori dan distrik dan penampilan data. 4.9.1 membaca data dan menyajikan dengan grafik konkret dan piktograf. Nah, di situ ada juga yang bagian B, materi pembelajaran. Ada 4 poin materi pembelajaran yaitu yang pertama yaitu yang bagian 1, laporan teks sederhana tentang hewan. Dan bagian B, membandingkan hasil pengukuran dua benda. Yang C, bentuk gerak binatang. Dan yang D, simbol-simbol sila Pancasila. Dan di sini ada juga bagian C, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu bagaimana cara guru menerapkan pembelajaran kepada siswa
sebagai metode pembelajaran itu supaya lebih menarik bagi siswa. Nah, di sini ada juga bagian D, media pembelajaran. Di sini juga ada beberapa poin, yaitu ada 3 poin. Gambar dengan ayam, gambar Lani dan dengan ayamnya. Dengan guru dapat menggambar sebuah binatang atau hewan yang ada di sekitar supaya jadi media pembelajaran. Dan yang bagian B, gambar pengukuran binatang. Di sini juga dapat untuk penggambaran atau melukiskan bagaimana cara pengukuran binatang. Dan bagian C, gambar burung Garuda Pancasila. Siswa dapat menggambar burung Garuda Pancasila sebagai media pembelajaran, atau guru juga dapat menyediakan media di sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang bagian E, sumber belajar. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama buku tema. Buku tema juga dapat diterapkan sebagai guru. Dan yang B, artikel dan jurnal. Guru juga bisa dapat pembelajaran yang lebih efektif di artikel dan jurnal. Dan yang ketiga, yang C, gambar hewan. Guru juga dapat pembelajaran lebih efektif dengan menjelaskan tentang berbagai gambar, media sebagai gambar. Dan yang bagian F, langkah-langkah pembelajaran. Di sini ada langkah-langkah pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan, yaitu guru masuk kelas, mengucapkan salam dan menanyakan kabar dan mengecek kehadiran siswa. Dan kemudian kelas dilanjutkan dengan berdoa dipimpin oleh salah seorang siswa atau ketua kelas. Dan yang ketiga, guru melakukan apresiasi dengan mengulang materi sebelumnya. Dan yang keempat, memberikan gambaran tentang manfaat pelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari supaya lebih menarik minat belajar siswa. Nah, di kegiatan inti ini ada juga ayo mengamati. Nah, di sini ayo mengamati, guru membimbing siswa menggamati gambar tentang Lani bersama binatang peliharaannya. Dan di sini ada juga poin-poinnya, dan saya akan meringkas. Di sini juga ayo bercerita. Di sini guru memberi pertanyaan kepada siswa, apakah anak-anak mau menceritakan pengalamannya tentang perilaku di rumah yang mencerminkan sila Pancasila dan terhadap hewan dan tumbuhan di sekitar rumahnya. Dan di sini ada juga ayo berlatih, siswa menjawab pertanyaan teks laporan yang dibaca. Siswa juga mendiskusikan jawaban yang diberikan oleh guru. Dan di sini ada juga ayo membaca. Guru juga dapat mengamati kegiatan membaca siswa dan membimbingnya untuk dapat memahami isi teks bacaan. Dan di sini ada juga ayo menulis. Siswa membuat kesimpulan pada lembar kerjanya berdasarkan isi teks laporan dengan melengkapi kalimat pada kolom pada buku siswa. Nah, di sini yang terakhir ayo berkreasi. Guru dapat bertanya kepada siswa bagaimana suara ayam sambil memperagakan gerakan ayam dengan posisi tangan berkepak-kepak seperti sayap ayam dan kedua kaki ditekuk dan ke bawah, ditekuk ke atas dan ke bawah seperti menyerupai ayam, supaya lebih memudahi siswa mengenal hewan dan tumbuhan di sekitar. Nah, di sini ada kegiatan penutup. Peserta didik membuat kesimpulan dan bimbingan guru terdapat poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pelajaran tentang materi yang baru dilakukan. Dan guru memeriksa pekerjaan siswa, selesai langsung diperiksa peserta didik yang selesai dikerjakan ditugaskan. Dan bagian yang terakhir penilaian. Di sini ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini terhadap guru dapat menilai dengan sikap-sikap siswa, apakah sikap siswa itu bagus, baik atau gimana. Dan yang kedua, penilaian pengetahuan. Di sini juga ada penilaian pengetahuan. Kita sebagai guru harus bisa mengetahui pengetahuan siswa, bagaimana pengetahuannya tentang pelajaran tersebut. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan. Nah, di sini apakah murid siswa sudah terampil atau belum, atau berkreasi dengan baik atau belum, kita juga bisa penilaiannya di sini. Nah, cukup sekian dari presentasi saya dengan RPP ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.